Baik, saya mulakan. Benar-benar sudah terlihat ya slide saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Muslim antum a'lamu bi amri dunyakum. Wa qala aidan innaka rajulun mafqudun a'til Haris ibn Kalada akha Saqifi fa innahu rajulun yatatabbabu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan dirinya pada program Tadarus Sifat, ya, Tadarus Sirajul Falah Bogor tahun 2024, khususnya di sini ada Ibu Linda Lindiawati, terima kasih. Tadi ada Ibu Sulastri dan juga Bapak Suherman yang on kamera nih. Jazakumullahu khairan. Ya, saya tidak hanya sendiri, kita akan diskusi bersama karena ini adalah sifatnya tadarus fi lughatin, ya, secara bahasa. Jadi murojaah kembali terkait dengan metode penelitian, ya. Tadarus Sifat insya Allah berjalan selama bulan Ramadan, ya. Saya mengawalinya dengan materi terkait dengan filsafat penelitian. Setelah itu nanti ada Pak Dr. Edi, ada Pak Ustadz Rendra, ada Pak Ustadz Nur Hasan, ya, dan juga yang lainnya yang nanti akan kita sama-sama belajar tentang penelitian, ya, bagaimana melakukan penelitian baik yang sifatnya kuantitatif ataupun juga kualitatif ataupun juga yang mix method, ya. Jadi dan juga bisa menggunakan Islamic approach untuk melakukan mengidentifikasi permasalahan, menggunakan desain pendekatan metode penelitian yang tepat, menganalisis datanya sampai kepada menarik kesimpulan, memberikan rekomendasi dan juga kebijakan dari hasil penelitian kita. Baik, ya, Ibu dan Bapak sekalian, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Saya yakin Ibu dan Bapak sering sekali mendengarnya, ya. Dan di sini kata kuncinya, keywordnya adalah fatabayyanu, ya, maka tabayunlah, ya. Jadi recheck, ya, mulai dari mencek kebenaran dari sebuah data, kemudian recheck, ya, mengecek ulang sampai kepada triple check, dan juga mungkin berterusan untuk bagaimana mengecek kembali tentang validitas, kevalidan dari sebuah data. Baik itu datanya sifatnya kuantitatif ataupun juga sifatnya kualitatif.
Ya, dari begitu banyak ayat tentang riset, tentang penelitian, siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin dan banyak yang lainnya berujung kepada surat Al-Baqarah ayat ke-147 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-haqqu mir rabbik, ya. Kebenaran itu datang dari Robmu, dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu tentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. But the problem, permasalahannya adalah dalam konteks sekarang ini, khususnya di dunia akademik, kebenaran terpecah menjadi 3. Kebenaran dengan ukuran rasional, ya, kebenaran dengan ukuran materialisme, dan kebenaran yang kita yakini berdasarkan kepada din atau agama. Nah, ini menjadi hal yang tentu saja PR, ya, homework, tugas kita bersama untuk bisa menstandarkan atau melihat, menganalisis mana sebenarnya sebuah kebenaran. Walaupun kita sudah jelas sebagai orang beriman, ya, al-haqqu mir rabbik. Naam. Kemudian sabda dari Nabi SAW, antum a'lamu bi amri dunyakum, kita pahami bahwa riwayat ini asbabul wurudnya adalah kisah tentang para sahabat Nabi ketika berada di Madinah yang mereka melakukan semacam bukan tumpang sari, ya, semacam perkawinan silang pada kurma. Jadi kurma yang jantan kemudian dikawinkan dengan kurma yang betina, gitu ya, sehingga kemudian menghasilkan kualitas kurma yang baik. Maka Nabi bertanya, kenapa Anda melakukan seperti ini? Nah, kemudian tahun berikutnya para sahabat tidak melakukannya, tapi ternyata apa? Hasil dari panennya itu tidak bagus. Nah, kemudian setelah itu Nabi bersabda, ya, kalian, Anda semuanya a'lam, ya, bi amri dunyakum, lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Nah, tentu saja dalam konteks ini kita sebenarnya tidak berlaku namanya dikotomi, dalam artian tidak ada dalam artian itu ilmu agama, ilmu dunia, urusan agama, karena sejatinya keduanya saling berkelindan, dalam artian itu saling terkoneksi. Ya, memang ada yang pure murni itu adalah keduniaan dan pure murni agama, tetapi secara general keduanya saling berkaitan. Naam. Nah, terkait dengan juga profesionalisme dan juga ilmu-ilmu keduniaan, saya lebih senang menyebutnya dengan ulum kauniyah, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di sana dikabarkan saat itu mengalami sakit, gitu ya. Kemudian ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjenguk beliau dan meletakkan tangannya di dada beliau sampai kemudian jantung beliau itu merasakan sejuknya tangan beliau dan bersabda, innaka rojulun maf'udun. Sesungguhnya engkau itu mengalami sakit, ya, menderita penyakit jantung, ya. Maka Nabi tidak sampai di situ, ya, berdasarkan pengalaman bahwa saat ini sakit jantung, tapi tidak selesai di situ, maka dikatakan atil Haris bin Kalada akhasakif, ya, dikatakan ya berangkatlah temuilah Al Haris bin Kaladah dari Bani Sakif. Karena apa? Sesungguhnya fa innahu rajulun yatatabbabu, ya, dia itu Haris ini adalah seorang tabib atau seorang yang sebagai dokter, ya. Ada tambahan juga falyahud sab'at tamarat min ajwatil madinati falyaja'ahunna binawahunna summa liyaluddaka bihinna. Ya, ini salah satu dari resep beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi konteksnya itu adalah bagaimana ternyata ya kaitan dengan profesionalisme, dengan kedokteran, dengan dunia pendidikan, ekonomi, bisnis, politik dan lain sebagainya itu mestilah ada tuntunan, ya, dari al-Islam yang ya'lu wala
yu'la alaih. Ya, dari ayat dan juga hadis ini, riwayat ini adalah motivasi selain juga banyak sekali ayat dan hadis terkait dengan how to doing research, ya, bagaimana melakukan riset atau penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi ataupun juga penelitian secara umumnya. Dan our topic today is research philosophy, ya, filsafat penelitian. Saya mulai dari akhir. Nah, ya, memulai dari akhir berarti berbicara tentang hasil dan rekomendasi penelitian, baik itu dalam bentuk kebijakan ataupun sebuah produk ataupun juga bisa jadi adalah sebuah simpulan yang memang merekomendasikan hasil dari penelitian. Nah, hasil dan rekomendasi penelitian ini muncul dari adanya kesimpulan penelitian. Ya, kesimpulan penelitian ini adalah hasil dari proses penelitian. Dan proses penelitian tidak bisa kalau tanpa adanya metode penelitian yang dipilih, yang digunakan. Kemudian metode penelitian selalunya ya didasarkan kepada paradigma penelitian. Baik itu positivisme, post-positivisme, ya post-kualitatif dan lain sebagainya. Nah, kemudian paradigma penelitian ternyata itu muncul, itu tumbuh dari pilihan dalam filsafat penelitian. Sehingga kemudian sebuah penelitian itu selalu didasarkan kepada filsafat penelitian yang dipegang teguh, yang menjadi worldview dari seorang peneliti. Nah, dari sini berarti kita akan belajar bersama, kita akan diskusi bersama terkait dengan apa? Filsafat penelitian. Nah, sebelum membahas tentang filsafat penelitian, kita ingatkan kembali ya tentang, kita review kembali tentang filsafat itu sendiri, ya. Bahwasanya yang paling penting, yang atas saya yakin sudah paham semuanya, ya, Philo dengan Sophia itu saya yakin sudah paham, tetapi filosofia sendiri itu dipahami sebagai daya upaya pemikiran dan juga renungan manusia untuk mencari kebenaran hakiki, ya, atau sejati dalam arti wisdom, kebijaksanaan ataupun hikmah, ya. Ingat Pancasila yang kelima, sila yang keempat itu adalah kebijaksanaan dan juga hikmah permusyawaratan, gitu ya. Di Pancasila itu jelas sekali ada kata-kata kebijaksanaan dan juga hikmah. Nah, yang paling penting ya, seorang filosof, seorang yang berfilsafat adalah orang yang cinta dengan kebenaran. Karena cinta kebenaran, kemudian dia mencari kebenaran dan juga mencintai orang-orang yang memang memiliki kebenaran itu. Tetapi yang paling penting adalah filosof itu adalah apa? Ya, tindakan dengan penuh kerendahan hati, ya, mencari dan mencintai kebenaran dan terus bergerak dalam perjalanan, ya. Jadi seperti musafir yang terus setia berjalan, terus menerus berjalan dalam safarnya, bersungguh-sungguh menuju arah kebenaran sejati. Jadi masih berada di perjalanan. Sehingga kemudian dikatakan filosof itu adalah mencari kebenaran. Nah, ini yang paling penting, Ibu dan Bapak sekalian. Yaitu apa? Mencari kebenaran tetapi tidak merasa memiliki kebenaran. Itulah tujuan dari filsafat dan pada akhirnya. Jadi mencari kebenaran tetapi tidak merasa dirinya benar atau tidak merasa benar sendiri. Nah, ini yang paling penting nih ya.
Ya, jadi merasa benar sendiri. Kenapa? Karena filosofi itu ya mendekati kebenaran yang diyakininya sebagai sebuah kesungguhan, mendekati terus karena kebenaran itu sifatnya dalam beberapa disiplin ilmu itu adalah relatif. Nah, sehingga kemudian kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran sejati atau kebenaran yang bersifat mutlak, yang abadi, yang hanya pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, ujungnya di sana, gitu ya. Kemudian ya, kita bicara tentang filsafat sebagai sebuah upaya mencapai kebenaran yang asli, yang original, ataupun juga pengetahuan yang meliputi kebenaran, baik itu metafisika, logika, retorika, etika, politika, dan juga estetika. Ya, ini madhabnya Greek atau Yunani. Ya, sementara ada pendekatan Islam dari Al-Farabi, beliau menyebutkan dengan sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat sebenarnya. Wah, ini levelnya sudah dipahami ya tentang betul-betul bagaimana filsafat Islam yang berbicara tentang bagaimana eksistensi dari Tuhan dan juga bagaimana eksistensi dari selain Tuhan, yaitu alam semesta. But we not talk about this. Ya, kita akan bicara tentang filsafat dalam konteks scientific philosophy atau filsafat ilmu pengetahuan. Yang itu masuk kalau mengambil pendapatnya Immanuel Kant, ya, itu dalam pertanyaan yang keberapa nih? Kita mulai lihat yang pertama, yaitu apa yang dapat kita ketahui. Ini adalah jawaban dari ilmu metafisika yang akan menjawabnya. Kemudian apa yang seharusnya kita kerjakan, ini adalah baik buruk, yaitu etika. Kemudian sampai di manakah harapan kita, ini adalah jawaban dari disiplin ilmu agama. Dan apakah yang dinamakan manusia, itu adalah antropologi. Sehingga kemudian muncul manusia al-insan hayawanun natikun, ya. Manusia itu adalah hewan atau binatang, hewan yang berakal. Berarti keywordnya adalah akal. Is it true? Apakah ini benar? Belum tentu. Kita tunggu in the other perspective, of course, gitu ya. Oke, ini adalah filsafat. The next we talk about the philosophy of research. Filsafat penelitian. Apa itu filsafat penelitian? Ya, dari filsafat penelitian itu adalah cabang filsafat yang mempertanyakan dan memperdalam pemahaman tentang hakikat dari penelitian. Untuk apa kita melakukan penelitian? Ontologinya penelitian itu apa? Epistemologi penelitian seperti apa? Aksiologi dari penelitian itu seperti apa? Nah, ya, saya ambil juga dari ChatGPT. Why not? Gitu ya. Dia mengatakan ChatGPT ini cabang filsafat yang berkaitan dengan aspek-aspek filosofis dari penelitian ilmiah terkait dengan pemikiran kritis, prinsip dasar, goals, method, implication, dan juga research process. Ya, ini dari ChatGPT. Kemudian juga dari BART juga disebutkan cabang ilmu filsafat yang secara kritis menelaah asumsi, basic assumption, method, kemudian juga basic values yang menjadi dasar bagi riset proses atau proses penelitian. Jadi why not kita ngambil dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Tetapi seorang peneliti tentu saja dia itu akan bertanya tentang makna dari pengetahuan, kemudian standar sebuah kebenaran, kemudian juga validitas dari data, kemudian objektivitasnya, sampai pada nilai-nilai dalam konteks penelitian ilmiah. Saya selalu mengatakan jangan terjebak dengan kata ilmiah. Kenapa? Karena ilmiah in other hand itu adalah paradigmanya positivisme, ya.
Oke, next kita lanjutkan. Ketika bicara tentang filsafat penelitian, maka kita bicara tentang what is research, ya. Apa itu penelitian? Jadi penelitian atau filsafat penelitian itu sebenarnya menggali esensi dari kegiatan penelitian. Tujuannya untuk apa? Ya, jadi ketika ditanya Anda yang menjadi student, jadi mahasiswa, baik itu degree, master ataupun PhD, untuk apa Anda melakukan riset, menulis skripsi, tesis dan disertasi? Kalau hanya untuk lulus mendapatkan gelar sarjana, master, doktor, naif sekali. Sayang sekali gitu ya, sehingga kemudian esensi dari kegiatan penelitian itulah yang dipertanyakan dalam filsafat penelitian. The first. And the second, apa yang menjadi objek penelitian? Ini terkait dengan apa? Understanding, ya, pemahaman tentang apa yang dapat dan harus diteliti serta batasan-batasan dalam penelitian. For example, kita mau meneliti misalnya tentang bagaimana sebenarnya kehidupan keberagamaan misalnya orang-orang yang tidak baik misalnya, gitu ya. Nah, apakah perlu? Apakah harus membuka aib orang, gitu ya? Terus seperti apa standar etika dari penelitian? Itu salah satu saja dari filsafat penelitian. Ya. Nah, kemudian juga apakah kemudian dengan alasan riset kemudian kita misalnya itu melakukan penelitian-penelitian yang melanggar dari hak asasi manusia. Ya misalnya, kita mau penelitian eksperimen, trial and error gitu ya. Bikin apa tuh? Bikin peluru gitu ya, atau mungkin bikin racun gitu ya, bikin obat dan lain sebagainya. Nah, berlakulah etika penelitian. Jadi objek yang diteliti itu apa gitu ya. Nah, ini tentu saja ada standarnya, ada basic value yang dimiliki oleh seorang peneliti. Ya, jadi saya ingat sekali ketika saya kuliah di salah satu universitas Islam negeri, ya, salah satu dosen mengatakan, ya, kalau kita melakukan penelitian, ya sebaiknya kita tanggalkan dulu keislaman kita. Gitu ya. Jadi Islamnya jangan dibawa-bawa dulu kalau penelitian karena agar objektif katanya. Ya, ya silahkan itu sebuah ide gagasan, ya silakan saja. Tapi ya masa kita harus istilahnya itu menanggalkan keislaman kita hanya demi untuk sekadar sebuah penelitian gitu ya. Nah, ada juga kisah teman-teman di program S3 Religion Studies yang sebagai kiai ya, ketika sudah selesai kuliah, wah kita harus syahadat lagi nih. Kenapa? Karena pembahasan tadi itu betul-betul mengeluarkan kita ya jadi ibtalus syahadah katanya gitu ya. Itu candaan yang sebenarnya bisa serius juga karena kadang kajian-kajian yang apa mungkin tanpa adanya rem, tanpa adanya standar itu kemudian malah menganggap menjadi sebuah ya bertentangan dengan nilai-nilai syariah itu sendiri. Itu ya. Itu yang second, yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana penelitian berhubungan dengan kebenaran. Apa sih sebenarnya kebenaran itu? Tadi kita juga boleh lah, artinya mengatakan bahwa al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sifatnya itu apa? Kalau saya melihatnya sifatnya betul-betul mutlak dan global tetapi sangat melangit gitu ya. Yang kita butuhkan juga sesuatu yang memang membumi, yang memang applicable. Nah, sehingga kemudian ada leveling dari sebuah kebenaran. Nah, di sini kemudian konsep kebenaran, kemudian juga validitas sebuah data, kemudian juga apa sih yang dimaksud dengan objektivitas dari sebuah penelitian serta konteks penelitian ilmiah itu sendiri. Ya, dan yang paling penting yang keempat ini adalah peran dari paradigma atau worldview dan juga teori dalam penelitian. Ya, jadi kalau yang S1 ya standar mereka memahami teori dulu sudah cukup ya. Di level S2 mereka bisa mendeskripsikan sebuah teori kemudian
ya menambahkan sedikit-sedikit pengembangan itu sudah oke, ya. Di level doktoral S3, PhD, ya tentu saja memahami, mampu mendeskripsikan dari teori yang ada, ya terkait dengan objek penelitiannya, kemudian mengkonstruksi ataupun sebelumnya mendekonstruksi dari teori yang ada, dan akhirnya melahirkan, menciptakan, mewujudkan, merumuskan teori terkait dengan objek penelitiannya yang tentu saja sifatnya adalah parsial. Ya, nah ini adalah paradigma dan juga teori dalam penelitian. Oke. Nah, kemudian berikutnya, ya berikutnya adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya penelitian itu berinteraksi dengan filsafat ilmu, gitu ya. Jadi bagaimana nih ya hubungan antara filsafat ilmu dengan ilmu pengetahuan itu sendiri, ya. Ini menjadi hal yang penting nih, ya. Kenapa? Karena sering sekali orang itu menganggap bahwasanya penelitian, ya, dan juga epistemologi ilmu pengetahuan itu sering sekali nggak nyambung, ya. Banyak sekali nih mahasiswa yang ketika menggunakan metode penelitiannya itu sering sekali tidak paham paradigma yang digunakan, bahkan mungkin belum paham beda antara desain penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian dengan sistematika penelitian. Nah, ini juga perlu kita pahami. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, yang berikutnya, pertanyaan dalam filsafat penelitian ini terkait dengan apa arti kebenaran. Kemudian juga tadi paradigma dan juga teori. Hubungan antara penelitian dan etika. Ya, bagaimana memilih metode penelitian yang tepat. Mahasiswa S2 harus paham nih, apa beda antara kuantitatif dengan kualitatif. Bagaimana penggunaannya, jenis datanya, how to analyze. Bagaimana dengan mixed method. Bagaimana juga dengan apa dalam Islam. Nah, itu perlu dipahamkan. Sehingga kemudian nanti batasan-batasan pengetahuan yang ilmiah, apakah itu mutlak atau relatif. Ya, jadi penelitian ini ujungnya itu sama juga dengan filosofi itu adalah bijaksana dan juga bijaksini. Nah, itu ya. Jadi termasuk juga bagaimana proses penelitian itu memengaruhi konstruksi pengetahuan. Di level S2, saya yakin harus paham tentang kenapa sih ya orang itu selalunya pakai kuantitatif, pakai hubungan, pakai pengaruh. Ya mungkin paling banter itu pakai SEM gitu ya. Kenapa pakai itu? Nah, itu harus paham. Jadi dasar-dasar itu harus paham sehingga kalau mahasiswa S2 itu harus paham tentang paradigma penelitian termasuk filsafat penelitian. Nah, tujuannya apa ketika bicara tentang filsafat penelitian ini? Ya, jadi agar peneliti itu mampu memahami dasar-dasar epistemologis, ya, dan juga metafisik dari pekerjaan mereka. Di era sekarang yang namanya positivisme, ya sebagian itu sudah ditinggalkan, ya walaupun masih ada yang menggunakannya, gitu ya. Kita juga boleh menggunakannya, tetapi dalam konteks keilmuan, khususnya ilmu humanisme, humaniora, dan juga apalagi ilmu agama, maka itu ya perlu adanya tambahan, bukan hanya perlu, tetapi meniscayakan adanya other methodology, ya metode penelitian yang lainnya. Termasuk dalam konteks Western itu istilah metafisik. Sesuatu yang ada di atas fisik atau sesuatu yang berbeda dengan physical, ya. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, dari situ kemudian diharapkan nanti akan muncul kerangka pemikiran yang deep, yang mendalam sebagai refleksi kritis atas praktik penelitian itu. Nah, dari sini kemudian maka filsafat penelitian itu tujuannya itu adalah mengembangkan pemikiran kritis, metodologis, dan juga sistematis yang akan memberikan makna bagi ilmu pengetahuan.
Ibu dan Bapak sekalian, mungkin kita masih belum menitik beratkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya basic paradigmnya. Kenapa? Ya, kalau kita lihat misalnya tujuan pendidikan selalunya adalah dasarkan atau tujuannya itu adalah selalu menitik beratkan pada hal-hal yang sifatnya itu apa? Materialism atau materialisme. Ya, sehingga kemudian semuanya diukur dengan materi. Bahkan pembelajaran kita selalunya yang diukur nilainya adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan otak saja, ya. Padahal masih banyak kecerdasan yang lainnya yang menjadi standar ukuran manusia. Jadi manusia itu bukan hanya otaknya saja, ya, bukan hanya otaknya saja. Kalau otaknya saja, apalagi otaknya. Apalagi kalau otaknya itu sudah dipenuhi dengan paradigma positivisme dan juga materialisme yang bukan Islam, maka ujung-ujungnya itu adalah materi, materi, dan materi. Ya, dan faktanya bahwa alhamdulillah masyarakat kita, masyarakat muslim kita memahami hal ini. Baik, ya. Jadi bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan itu lebih bermakna. Bermakna dalam konteks Islam itu adalah memberikan maslahat rahmatan lil alamin. Naam, itu adalah tujuan dari filsafat penelitian. Apa yang dibahas selanjutnya nih, ya? Apa yang dibahas dalam filsafat penelitian? Yang pertama adalah epistemologi. Saya yakin di filsafat ilmu kita sudah belajar tentang ontologi, kemudian epistemologi, kemudian metodologi, kemudian juga aksiologi, ya. Kita sudah belajar itu. Nah, dalam filsafat penelitian yang dibahas itu adalah epistemologi terkait dengan sebenarnya bagaimana ilmu pengetahuan itu dibangun. Ya, dan dalam konteks ini tentu saja setiap kita kuluna rodun mardudun illa sahibu hadal kabar. Setiap kita itu boleh menolak dan juga boleh ditolak pendapat kita kecuali sahib hadal kabar, kecuali penghuni kubur ini yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau hadisnya itu sudah sahih kemudian juga qat'i, gitu ya. Nah, itu. Sehingga kemudian ya kalau kita boleh lihat interpretasi terhadap agama itu pun boleh kita kritik sebagai bentuk dari epistemologi. Apalagi dalam bidang misalnya ikhtilaf, perbedaan dalam masalah fikih misalnya. Nah, ini perlu adanya bijaksana dan bijak sini, ya, sehingga epistemologi itu melibatkan perdebatan terkait dengan subjektivitas dan juga objektivitas dalam penelitian. Ya, nanti lanjutan dari epistemologi caranya adalah metodologi. Ingat, different between method and methodology. Ya, beda antara metode dengan metodologi. Ya, jadi kalau di bab 3 metodologi biasa selalu saya salahkan, ya. Kenapa? Karena metodologi adalah logos, metode, dan logos, ilmu tentang metode. Jadi ilmu tentang bagaimana ya mengidentifikasi masalah, menganalisis data, kemudian menyimpulkan sebuah permasalahan penelitian. Itu adalah metodologi. Ya, jadi caranya luas, itu sebenarnya termasuk data dan hal-hal yang berkaitan dengan datanya. Yang berikutnya adalah etika penelitian. Ini membahas tentang bagaimana keadilan, kemudian juga trust, kejujuran, kepercayaan, ya, tanggung jawab, ya, kemudian juga bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, secara amanah, didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Nah, disitulah kemudian kita dihadapkan kepada perdebatan dan juga diskusi yang sangat panjang terkait dengan agama dan ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana metodologi agama, bagaimana metodologi ilmu pengetahuan yang harusnya kita dapatkan ya benang hijaunya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, berikutnya juga terkait dengan apa?
teori ilmiah. Tadi saya menyebutkan jangan terjebak dengan kata-kata ilmiah, kajian ilmiah, studi ilmiah, ya penelitian ilmiah. Ya walaupun fi lughatin dalam bahasa ilmiah itu berarti sesuatu yang sifatnya itu keilmuan ya dari bahasa Arab ya ilmun ya. Tetapi kemudian dalam konteks penelitian ilmiah itu adalah tadi kebenaran yang didasarkan kepada data pasti dari hasil kuantitatif dengan dasar paradigma positivisme. Nah, nanti belajar lagi tentang positivisme. Ya, jadi teori ilmiah ini adalah melibatkan pemikiran tentang kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, ya, bagaimana teori itu dibangun, kemudian juga diuji, kemudian diterapkan dalam konteks ilmiah. Nah, kemudian dalam filsafat penelitian juga perlu dibahas tentang kritisisme dan juga evaluasi. Ya, ini bicara tentang analisis kritis ya terhadap penelitian yang ada. Oh, di sini ada mahasiswa kita yang cukup kritis nih ya. Kita boleh nanti diskusi. Oke, wait moment ya. Kemudian kritisisme itu mencakup pemikiran yang tentang sifat-sifat dan juga batasan-batasan dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk mengkritik dari sebuah ilmu pengetahuan. Ya, apakah itu sebuah ilmu? So, beda kalau nanti perspektif Islam bahwa astrologi itu bukan ilmu, tetapi astronomi itu adalah ilmu. Ya, sihir itu bukan ilmu, tetapi ya doa-doa ruqyah itu adalah ilmu. Ya, berbeda perspektifnya. Silahkan mau follow yang mana. Nah, termasuk dalam bahasan filsafat penelitian itu adalah ontologi. Ya, kalau dalam filsafat ilmu itu ontologi itu adalah eksistensi, keberadaan dan juga nilai entitas. Dalam filsafat penelitian, ontologi itu adalah hal atau ilmu yang melibatkan pertanyaan terkait dengan sifat realitas. Ya, ontologi itu artinya adanya, eksistensinya dan juga entitas yang ada di dunia ini serta bagaimana entitas-entitas itu berinteraksi dalam konteks penelitian. Ya, saya sangat banyak baca buku-buku tentang metode penelitian dan kritik saya itu adalah selalu terkait dengan aina makanuddin fi manhajul bahas, ya, di mana posisi dari agama dalam metode penelitian. Ya, ini sudah sangat banyak ditulis sekali. Misalnya Profesor Dr. Amin Abdullah menulis juga tentang bagaimana korelasi antara penelitian ilmu agama, interkoneksi antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu kauniyah. Profesor Dr. Juha S. Praja juga menulis juga tentang bagaimana teori syahada yang menjadi dasar bagi grand teori penelitian-penelitian ilmu-ilmu kauniyah. Ya, Azumardi Azra juga banyak dan lainnya sebagai banyak sekali tokoh-tokoh yang membincangkan tentang bagaimana interkoneksi antara agama dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks digital, bagaimana how to digitalize din, ya, bagaimana mendigitalkan agama atau digital Islam atau Islam yang digital ini ya. We can discuss about it ya. Oke, itu adalah topik pembahasan dari filsafat dan fokus utama dari filsafat penelitian itu adalah ontologi, epistemologi, termasuk di dalamnya metodologi dan juga aksiologi ya. Bicara tentang ontologi berarti bicara tentang hakikat dari realitas dan apa yang dapat kita ketahui. Apakah malaikat itu ada? Itu adalah pertanyaan ontologis yang hanya bisa dijawab dengan kebenaran agama. Apakah siksa kubur itu ada? Ya, mengiklankan nanti Lebaran itu akan ada film Siksa Kubur gitu ya dari sutradara Joko Anwar gitu ya. Nah, apakah itu ada? Itu hanya bisa dijawab dengan Islam atau dengan paradigma agama, dalam hal ini adalah Islam. So, berarti ontologi yang dikaji di Western itu berbicara tentang sesuatu yang physical, sesuatu yang fisik, sesuatu yang memang bisa dicerna oleh panca indera. Walaupun ya dalam perkembangannya beberapa ilmuwan juga ya menyadari adanya sesuatu di balik yang fisik yang mereka sebut dengan metafisika atau juga disebut dengan mistis atau mistik gitu ya.
Nah, ini juga beberapa menjadi kajian. Bahkan salah satu dari sarjana, salah satu dari ilmuwan dari Jerman belum lama ini melakukan penelitian di Kalimantan Barat itu terkait meneliti tentang asal usul dari Pontianak. Ya, tapi karena beliau itu lebih kepada karena ilmuwan ini lebih kepada ilmu humaniora, jadi lebih kepada asal usul secara antropologi dari Pontianak. Ada yang tahu Pontianak itu apa? Ya, Pontianak itu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Kalimantan Barat juga itu adalah kuntilanak gitu ya. Kenapa sih kuntilanak itu harus perempuan? Kenapa harus pakai baju warnanya putih? Kenapa harus ada di pohon-pohon yang tinggi? Kenapa harus terbang? Ya walaupun ada variasi juga yang lainnya. Nah itu menjadi diteliti juga, dikaji juga. Hanya memang perspektifnya itu adalah antropologi. Salah satu hasil kesimpulannya, ya ketika ditanya, kenapa sih hantu itu banyak itu perempuan, pakai rambut panjang, bajunya hitam, kecuali di era sekarang. Ya ada namanya film itu kuntilanak berhijab gitu ya. Jadi kuntilanak itu udah pakai hijab gitu ya, ada filmnya itu. Jadi nggak mau disentuh karena bukan mahram katanya. Gitu ya. Nah kembali ke tadi. Jadi hasil penelitiannya itu adalah katanya bahwa kenapa hantu itu perempuan? Karena pada masa lalu ya simbol-simbol kejahatan itu selalu ada perempuan. Sehingga dukun-dukun itu banyaknya itu adalah perempuan di masa lalu ya. Sekarang dukun yang laki-laki juga banyak juga gitu ya. Tapi dukun yang perempuan itu biasanya cukup banyak. Jadi simbol-simbol kejahatan itu adalah perempuan. Ya, tapi itu ya belum tentu benar lah, atau bisa dikatakan dalam agama ya tidak benar gitu ya. Laki-laki juga banyak yang jahat juga gitu ya. Nah, itu juga kadang saya ingat sekali yang digunakan untuk menyalahgunakan satu hadis yang salah satu dari ibtalus sholat. Ya, pembatal sholat itu adalah ketika yang di depan kita itu, di depan orang sholat itu ada yang lewat itu adalah salah satu adalah ular, kemudian anjing hitam dan perempuan, terutama perempuan yang haid. Sehingga kemudian di situ seolah-olah itu perempuan yang haid itu perempuan itu seperti sama dengan anjing hitam ataupun ular gitu ya. Tentu saja tidak seperti itu pemahamannya. Gitu ya. Baik, ontologi apa yang ada, apa hakikat realitas, bagaimana realitas itu dapat dipahami dengan menggunakan tool apa gitu ya. Kemudian epistemologi berarti bagaimana kita mengetahui sesuatu, ya apa yang merupakan bukti yang sah tentang adanya sesuatu itu, kemudian bagaimana kita membedakan antara pengetahuan dan juga belief ataupun kepercayaan. Ya, dari situ kemudian kita akan belajar tentang aksiologi, ya bagaimana nilai yang kemudian itu memengaruhi dari penelitian. Jadi apa nilai yang mendasari penelitian? Apa? Kenapa Anda melakukan penelitian? Kenapa Anda menulis tesis? Wah, saya menulis tesis biar jadi master gitu ya. Wah, ini kalau sebagian ulama katanya kalau kuliah itu hanya mencari ijazah, gelar itu katanya syirik katanya gitu ya. Ya itu pendapat silahkan saja. Tapi ya naif sekali. Saya mungkin mengatakan naif sekali ketika kita membuat penelitian, kita menulis skripsi, tesis, disertasi hanya ingin mendapatkan gelar. Sama juga mirip kalau dalam ibadah kita melaksanakan haji dan umroh, ya melaksanakan haji hanya ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haji ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian berarti di situ terkait dengan apa? Nilai yang mendasari penelitian. Kemudian nilai-nilai tersebut memengaruhi desain dan juga pelaksanaan penelitian. Kemudian bagaimana penelitian itu dapat digunakan mempromosikan nilai-nilai yang positif gitu ya. Nah, risetnya nih gitu ya. Oh, berarti boleh nggak nih saya mau buat riset tentang benarnya azab kubur tadi misalnya. Atau mungkin benar nggak sih ya pocong itu ada orang yang sudah meninggal kemudian bisa bangkit lagi, bisa datang kembali lagi. Itu benar tidak sih orang itu bisa kembali ke rumah yang sudah meninggal? Nah, perlu nggak risetnya? Ya perlu, tapi pendekatannya, metodenya pilih yang mana, jangan sampai salah, pakai kuantitatif. Wah ya nggak bisa lah gitu ya, kuantitatif gitu ya. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa karena objeknya itu berbeda. Oke ya, nah ini adalah pembahasan terkait dengan apa fokus utama dari filsafat
penelitian. Fungsinya tadi ya jadi memilih metode yang tepat. Jadi nih mahasiswa yang di S2 ini jangan sampai masih bingung nih, Pak saya bingung kuantitatif kualitatif apa sih bedanya? Nah, gitu ya. Ini mix method kayak gimana sih? Terus Islam itu di mana berarti gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menafsirkan hasil penelitian. Ya, jadi kerangka kerja itu perlu dipahami plus juga implikasi hasil penelitiannya. Hasil penelitian itu jangan dibayangkan terlalu luas ya. Yang hanya pendek saja, yang itu hanya sebuah kesimpulan itu kalau salah itu akan sangat berbahaya. Ya akan sangat berbahaya. Kenapa? Seorang pemimpin, leader ya yang mengambil kebijakan yang kemudian didasarkan hanya kepada laporan dari satu orang saja itu akan sangat berbahaya. Bahkan bisa disebut kebijakannya itu prematur. Ya, kenapa? Baru mendengar laporan dari salah satu orang pegawainya, kemudian langsung memberikan SK misalnya, ya peringatan kepada pegawai yang dilaporkan tanpa adanya cek, recheck, triple check, fatabayanu tadi kembali yang di awal. Ya, jadi terkait dengan penelitian, terkait dengan kebijakan ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting sekali. Ya, nah fungsinya tadi selain juga pemilihan metode, menafsirkan hasil penelitian, mengembangkan penelitian yang etis dan bertanggung jawab. Nah, ini penting nih ya. Misalnya di dunia kedokteran, ya dalam Islam itu ya mematahkan tulang orang yang meninggal itu tidak boleh sama seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Ya, nah terus gimana nih kalau penelitian kedokteran? Ya misalnya membedah organ tubuhnya, ya kemudian mungkin sebagai bentuk eksperimen dan lain sebagainya. Mana berarti batasannya? Nah, dari sini kemudian muncullah orang yang mengatakan agama itu ya menjadi apa? Menjadi penghalang kemajuan. Kita juga harus ngomong juga dalam artian itu kita harus bisa jawab juga gimana nih, gitu ya. Aturan-aturan apakah itu agama atau mungkin interpretasi dari agama itu sendiri. Ya, ini adalah fungsi dari penelitian. Pertanyaan tadi dalam bahasa penelitian sudah jelas sekali ya bagaimana pengetahuan itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, peran nilai dalam penelitian, kemudian juga bagaimana etika dalam penelitian, kemudian juga bagaimana kita menilai sebuah kualitas dari penelitian, itu adalah pertanyaan penelitiannya. So, last sekali yang terakhir adalah perbedaan antara filsafat penelitian dengan paradigma penelitian. Sebenarnya ini saya sudah bahas di sini ya di awal tadi di bagian terkait dengan ini. Jadi ada paradigma penelitian, ada filsafat penelitian. Ya, jadi paradigma penelitian lebih kepada worldview atau paradigma yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Sementara filsafat penelitian itu adalah keyakinan ataupun dasar pemahaman terhadap sebuah penelitian yang akan dilakukan. Jadi paradigma itu bagian dari filsafat penelitian. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dari sini kita bisa pahami tentang bagaimana sebenarnya posisi urgensi dari apa? Dari filsafat penelitian itu sendiri, gitu ya. Bahwa filsafat penelitian itu menjadi topik yang harus dipahami oleh orang-orang yang ingin melakukan penelitian dan juga yang belajar tentang metodologi penelitian. Demikian, wallahu a'lam bishawab. In wajadtum shawaban wa huwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fa huwa minni, and we can discuss about our topic today. Please. Oke, terima kasih. Saya akan stop share. And then terima kasih untuk yang sudah hadir, Bapak Suherman, luar biasa sekali. Hatur nuhun pisan udah standby dari tadi ya on kamera. Ada Pak Aziz dari State Syam Bontang, terima kasih. Ustadz Hasbi Allah yang paling rajin nih biasanya ya. Kemudian ada Ustadzah Sabria ya, Ustadzah Sabria ya. Ada Ustadz Rizal dari Sriba Araya, terima kasih. Ada Dwi Suci, ada Yuni Yulia Fariha ya. Ada Sulastri, saya Sulastri, ada Ustadz Amir Syarifuddin, ada Raffi, ada Ibu Sania Nur Kamila, ada Denny Mardiana, ada Rafiq Hidayat, Ibu Linda Lindiawati, ada Jamila Nur, ya terima kasih Ibu, kemudian ada Pak
Ali Sadikin. Oke, kayaknya Ustaz Abdullah mau nanya duluan nih kayaknya nih. Silakan kita diskusi tentang filsafat penelitian. Mangga. Eh, mungkin Pak Herman dulu kali Pak. Enggak Pak Herman, Senior dulu nih kayaknya Pak nih. Guru. Jadi terkait dengan Iya. penelitian atau boleh juga Enggak. tanya-tanya tentang penelitiannya mau apa nih, mau buat tesisnya nih Oh, biar cepat selesai. Insya Allah kan di Suratul Fala ini cepat selesai lah ya, Insya Allah. Silakan Pak Suherman, mau yang ditanyakan atau mau menambahkan? Mangga. Baik, terima kasih kepada Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya masih mengulang lagi, maksudnya udah lupa ingat juga tentang Ya. masalah penelitian ya. Alhamdulillah, tapi ini diingatkan kembali oleh Pak Dokter dengan materi ini. Yang perlu saya tanyakan adalah antara terkait apakah penelitian itu bisa digabungkan antara metodologi kuantitatif dengan kualitatif, Pak Dokter. Karena kan suka biasanya terpisah, yang kualitatif kualitatif, yang kuantitatif kuantitatif. Apakah Ya, terima kasih Pak Suherman. Ya. Oke, mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Kayaknya sinyalnya agak kurang bagus nih ya. Oke, baik, pertanyaannya mudah-mudahan sudah dipahami. Jadi apakah ya istilahnya itu seorang peneliti, oh di sini yang kurang stabil nih ternyata nih ya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Baik, saya ulang lagi. Jadi pertanyaannya adalah apakah peneliti bisa menggunakan lebih dari satu metode ya? Yang dalam hal ini lebih umum itu adalah kuantitatif dan kualitatif. Ya, maka jawabannya sebenarnya di awal perkembangannya itu tidak bisa. Di awal perkembangannya. Kenapa? Karena paradigma yang mendasarinya itu berbeda. Kuantitatif didasarkan kepada paradigma positivisme yang mendasarkan bahwa kebenaran itu adalah harus nyata, harus betul-betul bisa diukur dengan numbers, dengan angka. Itu paradigma positivisme. Sementara kualitatif dengan berbagai cabangnya itu adalah penelitian yang didasarkan kepada paradigma post-positivisme, ya, di mana kebenaran didasarkan kepada standar dari subjektivitas dari peneliti. Dalam hal ini adalah bisa menggunakan etnografi, bisa menggunakan fenomenologi, bisa menggunakan case study, bisa menggunakan grounded theory dan lain sebagainya. Ya, tapi ini pendapat yang lama yang sebagian sudah ditinggalkan sehingga sekarang kemudian muncul namanya gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Ada yang menyebutnya dengan kuantilatif, ya, ada juga yang menyebutnya dengan yang standar adalah mixed method atau metode, ya, metode apa namanya, metode gabungan, ya, metode campuran, metode kombinasi, sama ya, kombinasi, campuran, gabungan, ya, metode kombinasi. Dan ini yang paling banyak digunakan. Kebetulan saya 1 tahun juga belajar metodologi penelitian ke Profesor Dr. Sugiono. Ya, beliau juga untuk cukup menggencarkan tentang mixed method. Kenapa? Karena yang paling mendekati untuk mencari sebuah kebenaran. Sayangnya mixed method ini biasanya belum diterapkan untuk S1 ya, karena terlalu tinggi gitu ya. Kalau S2 masih sunnah gitu ya. Boleh pakai 2 atau 1 juga sebenarnya, yang penting paham dulu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk S3 rata-rata hampir di banyak kampus itu menggunakan mixed method atau metode kombinasi. Ya, itu ya. Nah, yang permasalahan berikutnya tadi campurannya bagaimana kalau dengan campuran Islam? Ini selalu saya dengungkan nih ya. Bagaimana Islam itu berarti di mana nih bahasnya nih? Ya, kritik saya adalah bahwa Islam dan umat Islam selalu hanya menjadi objek penelitian. Ya, kuantitatif. Coba. Ya, apa santri, siswa, kemudian guru, madrasah selalu jadi objek penelitian. Sementara esensi dari madrasah itu apa? Itu mestinya yang harus diteliti dan dikembangkan.
research and development on madrasah. Itu ya. Ya, jadi nanti levelnya naik sedikit, bukan hanya pilihan kuantitatif kualitatif, tetapi bagaimana Islam juga memberikan ya boleh alternatif atau boleh memberikan pilihan dalam membuat sebuah riset. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Suherman. Jadi sangat bisa ya, mungkin gitu. Ya, pendapat yang paling mutakhir. Namanya mixed method. Mixed method ini bisa menggunakan sequential explanatory sama sequential exploratory dan juga sequential embedded dan juga concurrent. Itu baca di bukunya Profesor Sugiono. Terima kasih Pak Suherman. Silakan yang lain. Ada yang mau nanya lagi juga boleh. Ya, rencana Pak Suherman mau meneliti tentang apa nih untuk tesisnya? Belum ada bayangan ini masih. Iya, harus dibayangkan dari sekarang nih, kira-kira mau kuantitatif atau kualitatif atau meneliti apa. Gitu. Jadi dipikirkan dari sekarang, boleh kita diskusi. Mangga tuh Ustaz Hasbi Allah ya mangga. Ya, hatur nuhun Pak Suherman. Mangga dilajeng Pak Ustaz Hasbi Allah, silakan. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lancar Pak dosen suaranya. Alhamdulillah, Jaringannya bagus. terkendali. Ini Pak dosen, jadi untuk nanti kita rencana penelitian itu kan saya rencana insya Allah nanti mau di sekolah Pak dosen. Itu nanti objeknya ke guru, ke siswa atau internal madrasah Pak dosen. Misalnya gini, misalkan ada sekolah sejauh ini misalkan perkembangannya lambat gitu. Nah, kira-kira dari sisi itunya bisa kita teliti Pak dosen. Gimana Pak dosen? Iya, Jadi gampang. dari sisi sekolahnya. Iya, ya bisa banyak, tetapi secara umum itu adalah di manajemen sekolah. Oh, manajemen. Jadi manajemennya, berarti kalau manajemennya berarti bicara tentang kebijakannya dan juga implementasi kebijakan dan implementasi dari atau yang diberlakukan di sekolah itu. Tapi kalau mau lebih spesifik bisa juga misalnya fokus kepada gurunya. Oh gitu. Ya. Gurunya juga bisa misalnya kemampuan profesionalisme dari guru atau kualitas gurunya bisa juga. Ya, sarana prasarananya bisa juga atau mungkin lingkungannya bisa juga. Kalau siswanya bisa juga tapi kecil biasanya itu. Nah, tinggal mau pakai apa? Kuantitatif atau pakai kualitatif. Jadi saya ngomong ke sana kemari itu juga di prakteknya kadang masyarakat itu masih belum biasa dengan ujung-ujungnya tetap aja kuantitatif, kualitatif gitu ya. Padahal misalnya nih ya, saudara-saudara nih ya, mau meneliti tentang manajemen sekolah. Ya kenapa? Karena masalah tadi kan permasalahan itu sebenarnya masalah nih. Masalahnya apa? Oh, masalahnya ternyata sekolahnya itu kurang berkembang, gitu kan ya. Nah, kalau paradigma gitu lambat perkembangan betul. Ya betul. Jadi perkembangan itu lambat lah ya. Nah, kalau kita menggunakan paradigmanya positivisme dan post-positivisme, selalunya diarahkan kepada kuantitatif. Berarti pengaruh, biasanya hubungan gitu ya. Mungkin nanti biasanya misalnya itu pengaruh, misalnya kepuasan guru ya. Misalnya tadi profesionalisme guru, kedisiplinan guru, motivasi guru terhadap misalnya kualitas layanan misalnya. Ya bisa juga atau mungkin leadership kepemimpinan gitu ya terhadap kualitas atau mutu manajemen bisa juga. Kalau yang kualitatif tapi levelnya agak tinggi bisa menggunakan case study, bisa menggunakan grounded teori walaupun dia hanya kalau satu kurang bisa atau grounded terus lebih banyak, atau bisa juga pakai fenomenologi, atau bisa juga pakai misalnya menggunakan misalnya itu untuk yang tren sekarang itu misalnya menggunakan software bisa juga, Atlas TI, menggunakan NVivo bisa juga gitu ya. Nah, belum ada tuh yang membahas tentang ini sekolah kurang maju, kurang berkembang. Kira-kira kalau pendekatan metode yang Islami seperti apa ya? Nah, harusnya berlaku namanya manajemen syariah, Islamic management. Jadi nanti toolnya ya yang alatnya untuk membedahnya itu adalah manajemen syariah. Ilmunya juga belum banyak berkembang. Ya termasuk juga untuk pengukuran kinerja, misalnya ada bukan hanya pakai balance scorecard, bukan hanya menggunakan misalnya
untuk pengukuran kinerja yang biasa, tapi menggunakan maslahah performa misalnya. Kinerja, penilaian Waduh, kinerja berbasis syariah. Itu tugas kita. syariah. Ya, sebagian orang mengatakan, kok kembali ke agama, berarti agama kayak candu dong gitu ya. Tak apa-apa, biarin aja gitu ya. Nah, ada mengatakan enggak lah, agama itu cuma ibadah doang tuh. Emang ada Oh, agama ngomongin masalah luas pada sen. penelitian gitu kan ya. Gitu. Ya, itu ya. Jadi Ya, tergantung mau kemana nih yang mau teliti ya, manajemennya, berarti yang paling gampang, bukan paling gampang sih ya pakai kuantitatif juga mudah. Manajemennya di kuantitatif. dalamnya berarti ada stakeholder-nya, ada shareholder-nya, ada pimpinan, leader, ada juga guru-gurunya, Ya, termasuk karyawannya juga. Kenapa nih? Ya, kalau manajemen SDM nanti bisa pakai, kalau Pak Dr. Zainal tuh biasanya pakai metode Sitorem. Sitorem oh, itu biasanya tuh ya. paham. Sitorem itu untuk mengukur, memperbaiki kinerja manajemen sebenarnya. Nah, ada nggak Sitorem syariah? Wah, nanti tanya ke Pak Dr. Zainal tuh. Ada nggak Sitorem syariah? Harusnya ada. Karena kemajuan suatu lembaga itu tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya? Nah, termasuk juga doa, keberkahan, nilai-nilai yang Ya, imaterial itu yang tidak bisa diukur oleh kuantitatif. Walaupun kadang agak bisa maksa, ya agak-agak maksa dikit, hanya indikator-indikatornya saja. Itu Ustaz Hasbi Allah. Terima kasih. Ada lagi? ya, Silakan. ya. Terima kasih Pak Dosen. Ya, Oke, makasih Pak Dosen. sama-sama. Ya, Ya, silakan yang lain ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi, 8:15 kita cukupkan gitu ya. Silakan kalau yang mau bertanya terkait dengan filsafat penelitian, ya bagaimana penelitian yang kita lakukan itu haruslah didasarkan kepada keyakinan kita sebagai seorang muslim gitu ya. Jadi tidak hanya asal meneliti saja gitu ya. Oke, baik. Silakan ada yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ya, terima kasih sudah Pak, hadir. iya, Pak Ya, Dokter silakan boleh Ibu bertanya Linda. sedikit? Ya, sedikit aja Pak Dokter. Mungkin ini juga sekitar tentang penelitian ya, tentang judul juga ini mau mengambil judul penelitian. Cuman ini mungkin lihat permasalahan yang ada di sekolah kami itu sekitar 90% anak-anak yang karakternya kurang baik itu disebabkan oleh hubungan keluarga gitu. Mungkin yang orang tuanya berpisah gitu ya, atau yang break home ya, kebanyakan seperti itu gitu. Nah kalau kira-kira hal seperti ini yang di penelitian lanjutannya itu seperti apa ya Pak ya? Mungkin itu kasus di sekolah kami kebanyakan seperti itu, anak-anak yang karakternya kurang berkembang itu permasalahannya ada di situ gitu. Ketika di BP kita tanyakan, kebanyakan di situ hal yang tentang keluarga, hubungan, gitu, Pak. Ya, oke, terima kasih Ibu Linda. Ya, di Google Scholar itu selalu ditulis we stand on the shoulder of giant gitu ya. Jadi kita itu berdiri di pundak para raksasa. Artinya dalam konteks penelitian, penelitian kita itu adalah satu bagian dari penelitian-penelitian lain yang semisal yang membangun ilmu pengetahuan gitu ya. Artinya apa? Ketika tadi ada ya kita sebut saja hipotesa ataupun juga hasil penelitian orang lain yang menyebutkan bahwa ya keluarga yang misalnya berantakan ya berpengaruh terhadap misalnya prestasi dan juga kualitas dari siswa, semangat dan lain sebagainya ya. Nah, berarti ya kita mau buat penelitian seperti apa gitu ya. Ya, penelitian dengan yang sama dilakukan oleh penelitian orang lain pun boleh juga, nggak apa-apa gitu ya. Misalnya pengaruh ya kondisi keluarga atau mungkin keluarga broken home terhadap hasil belajar atau terhadap attitude atau terhadap perilaku dari siswa bisa juga ya. Tapi ini karena hanya X1 dan Y maka ini biasanya levelnya S1 ya. Kalau S2 berarti harus ada pengaruh yang lainnya kira-kira apa gitu ya. Nah, ingat yang kita teliti itu adalah variabel Y-nya. Ya, variabel Y-nya apa? Iya, Ya, iya. ya variabel Y-nya itu adalah tadi saya sebut saja ya apa ya kurang semangat atau mungkin lebih tinggi kenakalan gitu ya, motivasi lah lebih mudah ya, lebih elegan. Jadi motivasi siswa yang lemah
itu biasanya dipengaruhi oleh apa? X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Yang mungkin X1-nya kalau kita memilih itu adalah kondisi keadaan keluarga. Ya, keadaan keluarga yang pisah, yang cerai gitu ya, yang mungkin keluarganya bapak ibunya itu tidak bersama gitu ya, atau mungkin bapak ibunya itu jauh dan lain sebagainya. Nah, itu X1-nya. X2-nya apa? Oh, bisa yang lain, banyak juga, bisa juga mungkin karena lingkungan sekolahnya, atau mungkin karena gurunya, ya, atau mungkin karena mata pelajarannya, metodologi pembelajarannya, ya, atau mungkin juga mungkin dari psikologi dari anaknya itu sendiri gitu ya, sehingga dari X1, X2, X3, X4 dan seterusnya kita batasi, pilih udahlah kita ambil kalau S2 ini ya udahlah X1 sama X2 terhadap Y saja atau terhadap X3 ya. Sebenarnya kalau 3 lebih bagus sebenarnya, jadi naik dikit lah, jangan yang standar ya. Jadi misalnya kalau seperti itu penelitiannya berarti menjadi pengaruh, misalnya ya, ini sederhana dulu ya, pengaruh keadaan orang tua, kemudian lingkungan dan guru terhadap motivasi belajar siswa di sekolah ini. Nah, itu udah tinggal diteliti aja. Berarti ada 3 Y berarti itu ya Pak ya? Y-nya 1, X-nya 3. Ya, X-nya 3. Y-nya itu kan tadi saya menyebutnya motivasi ya. Kalau kenakalan agak susah, nanti takutnya kan anak nggak ada yang nakal gitu ya. Motivasi, jadi kan mereka nggak semangat gitu ya. Itu masuknya ke motivasi. Jadi motivasi siswa itu adalah Y, X1-nya mungkin tadi perceraian, Keluarga. itu X1-nya. X2-nya bisa mungkin metode pembelajarannya atau lingkungan sekolahnya atau teman-temannya gitu. Banyak kan. Itu dicari di penelitian terdahulu dengan teori-teori yang sudah dibuat oleh tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Oh iya ya. Nah, kalau S3 nanti dicari yang belum pernah diteliti oleh orang lain gitu ya. Yang diteliti orang lain itu apa nih? Misalnya doa dari orang tua atau doa dari guru misalnya. Nah, bisa juga seperti itu. Atau mungkin makanan, bisa nggak kita meneliti pengaruh makanan haram terhadap prestasi siswa? Kalau di kuantitatif nggak Bagus bisa, juga. karena paradigmanya itu positivisme. Ini makanan haram itu mah agama gitu ya. Tapi harusnya bisa, tapi caranya bagaimana? Ya tugas kita lah. Gitu. Itu Bu Linda ya. Ini berarti ke depan bisa metode kualitatif ya, atau kuantitatif? Kalau yang seperti itu, kalau kata pengaruh pasti kuantitatif. Kalau kualitatif sebenarnya bisa, itu case study. Kita mengambil 3 atau 5 anak, kemudian kita interview, kita observasi dianya, anaknya, orang tuanya, gurunya, kemudian juga dengan pendekatan psikologi juga bisa. Jadi kita bisa menjadikan, bukan untuk mengeneralisasi, tapi 5 orang ini, 5 siswa ini ternyata betul ya motivasi lemah itu karena memang keadaan orang tuanya. Itu. Ya berapa persen? Kalau ngomongin persen ya kuantitatif berarti, karena itu ukuran gitu ya. Itu Bu Linda. Atau bisa dua-duanya ya Pak ya, gabungan? Iya, betul. Kalau saran saya sih memang mix metode kombinasi. Tapi kalau untuk S2 biasanya udahlah, yang penting lulus dulu aja gitu. Yang penting satu aja dikuasai dulu, paham persis itu udah cukup gitu ya. Nanti kalau mau lagi baru mix method. Ya kalau mix method ya itu paling ideal. Kenapa? Karena nggak bisa kita hanya dari angka, tetapi dari observasi, dari interview mendalam gitu kan ya. Kalau anak suruh ngisi gitu ya, ngisi pakai kuesioner, ya dia bisa jadi bohong, bisa jadi dia itu mungkin nggak sebenarnya. Tapi kalau wawancara, ngobrol dekat, gitu, kenapa sih kamu begini-begini? Nah, biasanya dia ngomong aku tuh, iya Pak, saya nggak semangat nih, ya Bu, saya nggak semangat nih karena orang tua saya nih pisah, orang tua saya itu nggak harmonis dan sebagainya. Nah, itu didapatkan hanya dari kualitatif. Ya kualitatif tapi paradigmanya Islamik gitu harusnya. Gitu ya. Bu Linda, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih. Yang lain terakhir masih ada 1-2 menit nih, ada mau bertanya kan nih sebelum nanti bisa istirahat? Enggak ada ya. Baik, terima kasih. Itu insya Allah kita lanjutkan di pekan-pekan yang akan datang. Nanti malam juga ada sebenarnya gitu ya. Kemudian juga
hari Sabtu ya. Jadi Senin, Rabu, Sabtu itu setiap hari Senin, Rabu, Sabtu setelah sholat duhur atau jam 13 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau yang malam itu bekerja sama dengan beberapa kampus di luar, itu di hari Selasa, kemudian Selasa, Rabu, kemudian Jumat. Ya. Oke, terima kasih Pak Eko juga, luar biasa senior nih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.